Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Hari ini Jumat 17 Januari 2025. Sebelum kita menjalani satu hari ini, marilah terlebih dahulu kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan semangat bagi kita untuk menjalani satu hari ini agar kita benar-benar yakin Tuhan ada bersama kita, menyertai kita dan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kita, serta bagi keluarga kita. Bagi Amang dan Inang yang masih dalam keadaan sakit, tetaplah percaya dan berdoa, Tuhan akan menyembuhkanmu dan Tuhan akan memberikan kesembuhan yang darinya untuk kita nikmati, agar melalui kesembuhan dari Tuhan, kita bisa menjalani hari demi hari dengan syukur dan kita bisa memanfaatkan waktu yang telah Tuhan sediakan untuk berkarya dan melakukan seperti yang diinginkannya. Tetaplah yakin, jangan lupa berdoa, makan obat, dan istirahat yang cukup, dan tetaplah berpikiran positif bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita atas seizin Tuhan. Bagi Abang dan Inang yang sedang berduka atau yang sedang menghadapi pergumulan, mantapkan dan yakinkan diri kita masing-masing bahwa semuanya itu adalah bagian dari rencana Tuhan, agar kita semakin lebih baik dan semakin dewasa untuk menyikapi dan menerima apa yang ada, karena semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Dan bagi Amang dan Inang yang akan berangkat bekerja, pastikan bahwa kita akan bekerja bersama Tuhan. Semoga apa yang kita kerjakan diberkatinya, dan apa yang telah disediakan Tuhan untuk diberikan kepada kita pada hari ini menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi kita dan keluarga kita masing-masing. Tetaplah lakukan yang terbaik untuk Dia dalam pekerjaanmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita pada hari ini sesuai dengan Almanak HKBP, diambil dari kitab Mazmur 118 ayat 14, dikatakan demikian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Demikian firman Tuhan. Tuhan sumber kebaikan hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada yang menarik jika kita mendengar Mazmur 118 yang ada dalam kitab Alkitab Kristen Protestan. Apa itu? Mazmur ini diapit antara Mazmur terpendek dan terpanjang dalam Alkitab, di mana Mazmur 117 hanya 2 ayat, pasal yang terpendek isinya dari semua kitab atau surat yang ada di Alkitab, dan 176 ayat di Mazmur 119, ayat terpanjang dari semua pasal yang ada di Alkitab. Konon katanya, selain itu jumlah pasal sebelum Mazmur 118 ada 594 pasal. Pun dengan jumlah pasal setelah Mazmur 118 ada 594 pasal juga. Menariknya, disengaja atau tidak, Mazmur 118 ada 29 ayat. Semua bercerita tentang kesaksian Daud, tentang peranan dan campur tangan Tuhan dalam hidupnya, sehingga tidak ada alasan bagi Daud untuk tidak memuji-muji Tuhan, bersyukur dan bersaksi tentang Dia yang sangat baik dalam hidupnya. Semua yang dialaminya, diimani Daud, adalah bagian dari rencana dan rancangan Tuhan yang akhirnya adalah yang terbaik untuk dirinya. Kejujuran dan ketulusan Daud dalam melewati perjalanan hidupnya membuahkan kesaksian imannya kepada Tuhan yang adalah kekuatan dan mazmurnya yang memampukan dirinya diselamatkan. Padahal ada banyak dosa dan kesalahan serta pelanggaran yang telah diperbuatnya, yang sepatutnya Daud tidak layak untuk menerima berkat yang terbaik darinya. Jemaat Kristus yang baik, Daud bersaksi yang menjadi firman-Nya hari ini berkata,
Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan menjadi tempat dan alamat curahan hati Daud, bukan saat menghadapi pergumulan hidup saja. Tetapi bagi Daud, Tuhan itu menjadi sumber kekuatan, motivasi hidupnya dalam menyikapi ragam situasi yang dihadapinya. Saat Daud memperoleh kemenangan atau kebahagiaan dalam hidup, itu semua terjadi karena Tuhan yang sungguh baik kepadanya. Saat sukacita hadir dalam hidupnya, Daud merasakan ada kekuatan dan semangat untuk memuji, bermazmur bagi Tuhan. Dia berhasil atau mencapai apa yang diharapkannya, itu semua karena kebaikan Tuhan. Walaupun Daud lemah dan tidak berdaya, karena Tuhan dia bangkit dan menjadi semangat karena Daud meyakini bahwa Tuhan pasti memampukannya untuk menghadapi segala situasi dan keadaan. Tidak ada alasan bagi Daud untuk melupakan dan meninggalkan Tuhan sekalipun situasi yang dihadapinya sulit dan pahit. Daud tetap dan selalu yakin bahwa sesulit apapun menguasai hati serta pikirannya, ada yang terbaik direncanakan Tuhan baginya. Bisa kita bayangkan seandainya hidup kerohanian kita demikian. Tidak ada lagi situasi yang membuat orang beriman beralasan untuk melukai hati Tuhan. Bagi Daud, iman kepadanya menjadi sumber kekuatan yang tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini. Dan imannya selalu mengingatkan Daud untuk tetap yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. So, pastikan Tuhan adalah sumber kebaikan hidupmu. Orang yang hidup dalam iman yang benar akan jauh dari kesulitan-kesulitan. Karena baginya, Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang dipikirkannya. Dalam Dia selalu ada jalan keluar. Amin. God bless you. Kita berdoa. Aku bersyukur kepadamu ya Allah atas penyertaan dan kebaikan-Mu, juga buat firman-Mu yang membuatku semakin yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang terbaik dan layak disembah. Karena-Mu aku menjadi tenang untuk menjalani kehidupanku, karena Engkau senantiasa bersamaku. Amin. Selamat beraktivitas sama nyenang. Horas.